Iya, kita kembali lagi di Kumpul Keluarga masih berbincang tentang bagaimana mendidik anak yang toleran ya Tani Bayu. Ternyata toleran itu sebenarnya maklum pada perbedaan yang mungkin ada pada orang lain dan juga menghormati perbedaan tersebut. Menghormati, tidak merasa diri yang paling baik, tidak superior begitu ya. Nah, kita coba ngobrol dengan salah satu ibu yang juga punya dua putri ini ya. Mungkin dia punya nggak sih mungkin pengalaman tersendiri untuk mendidik anaknya untuk menjadi anak yang lebih terbuka gitu pikirannya terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya. Kita sapa dulu ada Ibu Karin. Halo Ibu Karin. Halo Mbak Dika. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Aja nih ya. Iya, di rumah aja biar sehat-sehat terus ya. Oke, Mbak Karin, boleh tahu di rumah punya putra atau putri dan berapa usianya? Aku ada 2 orang putri, alhamdulillah. Yang pertama umurnya 6, yang kedua baru 1 tahun 4 bulan. Oke, 6 dan 1 tahun 4 bulan pasti lagi lucu-lucunya ya. Oke, Mbak Karin, ini kan masih membahas tentang ya masih seputar Ramadan, Idul Fitri, dan pastinya sedang digodok gitu di rumah untuk bisa lebih jadi anak yang mendekat, juga mengenal agamanya gitu. Nah, Mbak Karin sendiri gimana sih kemarin menjalankan ibadah puasa bareng anak? Apa saja yang ditanamkan pada anak di rumah? Ya sebenarnya biasa aja sih ya Mbak. Maksudnya hal yang standar aja yang jadi tuh aku dari dulu pokoknya selalu nggak mau ngajarin anak sesuatu yang nggak aku lakuin gitu. Ya aku biasanya kalau mau ngajarin anak ya sambil aku lakuin gitu. Misalnya kayak kita belajar ngaji bareng yuk, kita ngaji bareng, kita sholat berjamaah bareng gitu. Terus saya juga mulai ngajarin dia tahun ini puasa kan kemarin. Betul. Meskipun masih ya namanya masih umur 6 tahun ya Mbak ya, pasti agak susah gitu. Tapi alhamdulillah dia menjalankannya dengan sangat senang, dengan sangat excited gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Nah Mbak Karin, pernah tidak dijelaskan seperti apa, kenapa harus berpuasa, kenapa ada teman yang mungkin tidak berpuasa, dan bagaimana mengajarkan pada anak bahwa kita tetap harus menghormati perbedaan yang ada itu? Paling ini sih ya Mbak, kebetulan kan anak saya juga sekolah di sekolah Islam gitu, dan memang tidak terlalu terbiasa dengan keberagaman karena sekolahnya sendiri kan sangat homogen gitu, tidak ada temannya yang berbeda dalam konteks agamanya gitu. Jadi saya paling selalu gini aja sih kalau misalnya tentang puasa, misalnya kayak kok aku harus puasa sih si A enggak, misalnya ada tetangga kami yang memang agamanya bukan Islam gitu. Apakah mereka cara worship Tuhannya dengan cara yang berbeda. Kalau kita dengan kita puasa, nanti Allah jadi lebih sayang sama kita kayak gitu. Dan it's okay to be different gitu. Saya selalu menanamkan begitu gitu. Meskipun kadang yang namanya anak kecil pasti dia kayak tetap bingung gitu. Kayak aku ngapain sih mah lapar-lapar gitu, ikut-ikut padahal kan aku pengen makan gitu, yang lain boleh gitu loh maksudnya. Ya nggak apa-apa Kak, mereka beda gitu. Mereka beda cara worship Tuhannya gitu. Kalau kita kan worship Allah caranya seperti ini, salah satunya dengan berpuasa kayak gitu. Oke, nah ini menarik apa yang dilakukan Ibu Karin ya Mbak Ayu. Yang pertama, tidak mengajarkan sesuatu yang memang dilakukan oleh orang tuanya, karena memang harus dicontohkan, jangan sampai mengajarkan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sama sekali. Yang kedua, bahwa saat ada yang berbeda tidak jadi melebih-lebihkan apa yang kita pilih, tapi melihat sisi baik dari dua-duanya. Gitu ya. Apa yang Mbak Karin lakukan ini sebenarnya menurut Mbak Ayu seperti apa? Itu udah bener banget. Jadi yang tadi seperti yang kita ngobrol di depan ya Dika ya, bahwa membawa keberagaman itu sebagai sesuatu yang lumrah terjadi gitu. Bahwa di luar sana ada orang banyak yang mungkin nggak sama kita gitu kan. Di luar sana sekarang kita puasa, ada yang lagi nggak puasa nih kemarin. Di luar sana ada yang kita sedang merayakan hari raya, ada yang enggak. Atau mungkin sebaliknya, pada saat kita tidak merayakan hari raya, ada yang lain yang sedang merayakan hari raya. Itu dianggap sebagai satu topik-topik yang biasa gitu. Sehingga itu baik sekali untuk kemudian bekal buat anak gitu. Pada saat dia keluar, dia paham bahwa di rumah pun saya diajari bahwa hal-hal yang berbeda itu biasa. Nah, aku mau tanya Mbak Karin pernah nggak sih mengalami hal ini di rumah? Atau memang sebenarnya sudah membiasakan juga, apalagi sudah ada dua putri gitu kan? Apakah pernah mengalami kondisi-kondisi tersebut dan mulai menanamkan nilai-nilai ini pada mereka? Pernah sih Mbak, tentunya ya. Mungkin kalau misalnya dari teman-temannya di sekolah sih mungkin dia nggak terlalu ada perbedaan gitu. Cuma yang di lingkungan rumah kita kan memang ada yang nggak homogen gitu. Banyak
teman-teman di lingkungan bermainnya yang agamanya berbeda gitu. Terus sebenarnya ya itu sih, kadang saya juga suka bingung juga jelasinnya gitu, karena kan si Alana itu kan di sekolah Islam tuh pasti ada diajarkan tentunya konsep kayak haram dan halal. Yang mana yang haram, mana yang halal. Tuh saya agak-agak bingung juga ngejelasinnya gitu. Kayak misalnya si Alana bilang, kok kita nggak boleh makan apa gitu ya, itu kan haram gitu, sedangkan kok ini boleh gitu kan, kayak gitu. Terus saya juga agak ngejelasinnya agak bingung ya, paling ujung-ujungnya balik lagi saya jawabnya cuma kayak yang nggak apa-apa ya, dia kan beda sama kita gitu, kita nggak bisa samain seperti itu gitu. Nah sebenarnya itu juga yang mau saya tanyain juga sih Mbak, sebenarnya kayak gimana sih caranya menjelaskan ke anak mengenai bahwa haram dan halal bagi kita itu tidak berarti sama dengan, maksudnya tidak bisa diterapkan untuk orang yang berbeda gitu, dan bagaimana untuk menjelaskan ke mereka agar bahwa yang berbeda itu belum tentu berarti itu jelek atau tidak tidak baik buat kita gitu. Jadi biar mereka tuh bisa lebih berteman, tidak pilih-pilih gitu loh, maksudnya biar lebih toleran, biar bisa lebih terbuka dengan berteman dengan orang dari berbagai macam golongan gitu, seperti itu Mbak. Nah ini kayak pertanyaan yang mewakili banyak pertanyaan orang tua juga. Termasuk saya juga kadang-kadang harus mengalami atau menghadapi pertanyaan semacam ini nih. Benar kata Mbak Karin tadi, gimana Mbak Ayu ya saat kita dipertanyakan oleh anak kenapa ya mereka berbeda, dan konsepnya memang benar sudah ada di ajarannya, tapi ini kan satu hal yang tidak mungkin saklek gitu dalam bersosialisasi. Kita harus lebih fleksibel, walaupun ya kita harus kuat dengan keyakinan kita masing-masing. Oke. Kalau ditanya gimana cara untuk menjelaskannya gitu, ini boleh untuk kita, tapi ini nggak boleh untuk kita, tapi boleh mungkin untuk teman-teman yang di tempat yang lain. Seperti yang tadi Mbak Karin sempat sampaikan, kita worshipnya beda gitu, caranya itu berbeda. Nah cara kita adalah yang seperti ini gitu kan, cara kita adalah yang begini. Ini ada di kitab suci, kemudian memang ini dilarang gitu. Ini dilarang kalau temannya punya keyakinan yang berbeda gitu, sehingga temannya mungkin nggak dilarang, nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi yang jelas kan tadi konsepnya kan gimana membentuk anak yang soleh atau solehah tapi juga tetap bertoleransi. Artinya kalau kita berbicara mengenai konsep soleh atau solehah itu kan tetap mengacu pada kalau umat Islam gitu ya, memang paduan ajarannya adalah mengacu kepada Al-Quran gitu, Al-Quran dan hadis. Nah kemudian berarti adalah merujuknya pada kitab sucinya, kita bilang seperti ini gitu, sehingga tidak boleh gitu kan. Nah kalau kemudian mau diskusinya agak berkembang, anaknya sudah agak lebih besar diajak berdiskusi, biasanya kemudian akan ada penjelasan yang terkait dengan ilmiah gitu. Misalnya kayak kenapa sih nggak boleh untuk kemudian minum minuman tertentu gitu. Nah di situ kita bisa mulai berdiskusi, oh ada efeknya yang seperti ini, ada kondisi yang seperti ini. Nah itu makanya tidak boleh untuk dikonsumsi atau tidak boleh untuk diminum. Nah diskusi-diskusi itu yang akan terbangun sehingga anak memahami bahwa oh ya dilarang di sana, dan ternyata secara ilmiah dan faktual itu juga ternyata ada hal yang harus dijaga gitu dari situ, seperti itu. Jadi memang kalau memang dia masih tergantung tahapan cara dia menangkapnya seperti apa ya. Tapi kalau tahapannya bisa memang dijelaskan secara ilmiah, baik buruknya, dan memang sudah agak tingkatannya agak besar lagi, itu bisa diajak ke diskusi seperti itu. Dan tetap menghargai pilihan orang lain. Nah ini dia, ini sebenarnya fondasi yang kuat itu ya dari keluarga tadi, dari orang tua tadi ya. Aku coba tanya Mbak Karin, biasanya ini kita udah upaya keras di dalam rumah bersama pasangan pastinya ya untuk membentuk anak sedemikian tolerannya, tapi kan paparan dari lingkungan, tadi dari keluarga besar atau lingkungan yang lain bisa saja ada hal-hal yang sifatnya intoleran. Bagaimana menghadapinya saat ini terjadi? Saya sih selama ini sih dari hal-hal kecil aja sih ya Mbak ya, maksudnya kayak misalnya gini, saya selalu bertanya kepada anak saya gitu, kalau misalnya dia mendengar gitu, kok ada orang yang istilahnya menjauhi orang-orang tertentu sih, atau kayak mereka kok nggak mau dekat sama orang-orang tertentu sih gitu, atau menjelek-jelekan misalnya orang-orang yang berasal dari agama lain atau golongan lain gitu. Saya selalu menanamkan ke anak saya tuh
reverse psychology aja. Jadi kayak saya bilang aja, kamu kalau digituin sama orang lain kamu suka nggak gitu. Aku bilang gitu aja. Kalau misalnya ada yang jelek-jelekin Tuhan kamu, ada yang jelek-jelekin apa yang kamu suka, kamu sedih nggak hatinya? Aku bilang kayak gitu. Ya sedih mah. Ya udah jangan kayak gitu dong. Jangan bilang orang lain kayak gitu juga. Jangan bilang orang lain jelek juga. Kamu nggak suka kan dibilang jelek. Aku bilang kayak gitu aja sih paling. Aku tanaminnya selalu kayak gitu aja gitu. Jadi kayak dibalikin aja gitu loh. Dibalikin aja kalau put someone in your shoes aja gitu. Jadi jangan sampai kamu menyakiti orang lain sebagaimana kamu tidak ingin disakiti juga gitu. Aku selalu bilang kayak gitu sih sama anak-anak. Luar biasa ya. Jangan sakiti orang lain kalau nggak mau disakiti, hargai mereka kalau mau dihargai. Itu begitu. konsep empati sebetulnya. Iya, Jadi mengajarkan empati dari kecil, kemudian dengan konsep yang seperti itu, sederhana gitu. Kamu kalau disakitin perasaannya gimana? Kalau dilukai atau dikatain seperti itu sedih nggak? Sedih. Oke, berarti kalau orang lain digituin sama kamu sedih nggak? Sedih. Jadi boleh nggak kita gituin orang lain? Enggak. Nah, anak biasanya masuk tuh dengan komunikasi yang kayak gitu. Ini benar-benar jadi satu yang hal yang sederhana tapi akhirnya kena gitu ya. Oke, Mbak Karin terima kasih banyak. Semoga bisa jadi anak-anaknya makin sehat, makin pintar dan bisa jadi anak-anak yang toleran ya. Salam untuk keluarga, sampai jumpa. Bye, ya. Oke, seneng ya kalau misalnya kita punya anak-anak yang happy, bisa ada di lingkungan manapun dan dia bisa bergaul dengan siapapun dengan cara yang baik dan juga bisa menghargai orang lain yang baik ya. Nanti kita ngobrol lagi tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.